Oke, adik-adik, selamat jumpa, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu? Harapan kakak Anda semua sehat. Harapan kakak semua keluargamu sehat. Nah, kali ini sebelum kami memulai memberikan materi, kami ucapkan salam pramuka. Oke, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan sebuah materi melalui tayangan ini karena kita tidak bisa ketemu, tidak bisa berlatih bersama. Nah, kali ini kakak mau memberikan ada dua materi. Ya, satu adalah tentang salam pramuka. Nanti yang kedua adalah tentang lambang gerakan pramuka. Oke, kakak mulai. Yang nomor satu, salam pramuka. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan kepramukaan, kita tidak lupa selalu mengucapkan salam. Dalam kegiatan pramuka, salam pramuka. Ya. Yang pertama adalah salam pramuka. Salam pramuka ini biasanya disampaikan di mana saja seorang pramuka ketemu dengan sesamanya, baik pakai baju pramuka atau tidak, disampaikan dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang baik, dengan sikap yang tegas. Kita ketemu dengan kakak pembina, dengan pramuka yang belum kita kenal, kita selalu mengucapkan salam. Salam pramuka. Ya. Setiap ketemu sesama pramuka kita memberikan salam. Lalu salam yang kedua adalah salam hormat. Salam hormat ini disampaikan pada waktu pengibaran sang merah putih maupun pada waktu penurunan sang merah putih. Tetap kita menggunakan sikap tegap dan pandangan lurus. Ini ada deh. Lalu yang ketiga, salam janji. Salam janji itu biasa disampaikan pada waktu pelantikan. Mungkin adik-adik pernah sewaktu pelantikan menjadi penggalang ramu, kalian mengucapkan Trisatya. Nah, saat itu ulang janji. Janji kita adalah Trisatya. Adik-adik masih hafal Trisatya? Satu yang pertama, kedua, dan ketiga. Arti Trisatya adalah tiga. Satya adalah janji. Janji seorang pramuka, janji gerakan pramuka itu adalah ada tiga. Ya, adik-adik pasti hafal Trisatya. Kalian harus hafal. Oke. Dan adik sekalian, salam-salam ini dan cara memberikan hormat ini tidak hanya itu saja. Bagaimana kita menggunakan hormat, sikap hormat, ya. Pada waktu kita menggunakan tongkat, ini ada deh. Ini juga penting. Tongkat dipegang tangan kanan. Ya. Dan waktu penghormatan kepada sesama pramuka itu dihentakkan di depan dada. Lalu sudah tegap, turun kembali sikap lagi. Seandainya kita hormat kepada sang merah putih, sikap yang benar, tongkat sebelah kanan seperti ini, tongkat condongkan ke kiri, dipegang tangan kanan, lalu kita memberikan hormat seperti ini, ya, dengan sikap yang tegap. Ini salam hormat sebagai gerakan pramuka. Kalian harus paham. Oke. Jadi adik-adik sekalian, itulah materi yang pertama.
bagaimana kita memberikan salam, bagaimana kita sikap hormat, bagaimana kita siap menghormat kepada Sang Merah Putih dan kepada sesama kita. Adik-adik, itu materi yang pertama. Kakak lanjutkan, yaitu materi yang kedua, yaitu lambang gerakan pramuka. Adik-adik tidak asing lagi dan tidak hal yang baru lagi, dan lebih paham apakah lambang gerakan pramuka. Apa adik masih ingat apa lambang gerakan pramuka? Tunas kelapa. Pinter. Nah, gerakan pramuka mengambil lambangnya adalah tunas kelapa. Ini tidak salah mengambil, adik-adik, karena sesuai dengan Kepres, keputusan Presiden nomor 104, dan sesuai dengan anggaran dasar gerakan pramuka, yaitu bab Romawi 8 pasal 30. Ini lambang gerakan pramuka ada di situ. Ya, karena sesuai dengan yang kakak ucapkan tadi. Lalu mengapa gerakan pramuka kok memilih lambang ini kok tunas kelapa, tidak tunas-tunas yang lain? Adik-adik harus paham. Tokoh-tokoh gerakan pramuka yang dulu memilih lambang gerakan pramuka ini tunas kelapa ada alasannya. Satu, ada alasan adalah bahwa bangsa negara ini mempunyai harapan gerakan pramuka seperti kalian adik-adik. Ini adalah kamu itu adalah sebagai generasi penerus, generasi muda yang nantinya akan menggantikan generasi-generasi tua seperti kakak. Negara kita tuh mempunyai cita-cita yang tinggi, seperti pohon kelapa tumbuh tinggi, nah, menjulang tinggi. Ini menggambarkan cita-cita gerakan pramuka. Maka ada di pundak kalian, ada di kalian nantilah yang harus meneruskan. Lalu yang kedua atau yang selanjutnya, mengapa gerakan pramuka lambangnya tunas kelapa? Harapan para pencipta atau pencetus atau sebagai tokoh pramuka zaman dulu, bahwa gerakan pramuka itu adalah generasi penerus yang kuat, tidak pantang menyerah, tidak mudah putus asa, kuat seperti pohon kelapa. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah pohon kelapa adalah mempunyai karakter dan mempunyai sifat, bisa hidup di mana-mana. Tahu adik-adik? Pohon kelapa itu bisa hidup di pegunungan, bisa hidup di pantai, bisa hidup di kebun, bisa hidup di dataran rendah, bisa hidup di mana saja. Nah, itulah harapan gerakan pramuka. Kalian sebagai pramuka itu bisa hidup di mana saja, bisa di kota, di gunung, di desa, di pantai, dan di mana saja. Inilah sifat dan karakter seorang pramuka. Pohon kelapa juga mempunyai harapan seperti itu. Jadi ngambilnya pohon kelapa, karakternya seperti pohon kelapa. Ingat. Dan sebagainya. Anak adik-adik ingat, pohon kelapa dari akar sampai ujungnya itu bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Tahu apa dari akar sampai ujung bisa menyebutkan? Yang mudah saja, anak, yang bisa kita lihat dari buahnya. Banyak sekali pohon kelapa, satu kelapa ini manfaatnya banyak sekali. Jelas, airnya bisa untuk diminum, bisa untuk obat
peradar racun. Kalau kalian minum racun, bisa minum pohon kelapa itu bisa sembuh. Tempurungnya, dagingnya tahu sendiri adik-adik. Tempurungnya bisa untuk keterampilan, untuk kerajian, dan bisa menghasilkan sesuatu. Ya, lalu kulitnya, tepesnya atau sepetnya, adik-adik tahu sendiri. Banyak sekali gunanya. Belum yang lain, belum batangnya, belum daunnya pohon kelapa. Ini harapan dari gerakan pramuka itu seperti itu. Kalian menjadi pramuka itu seperti pohon kelapa itu. Dari kecil sampai dewasa nanti kamu tuh berguna, ya, bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa negara kita ini. Ini harapan pencipta tunas kelapa. Nah, adik-adik harus tahu, ya. Jadi lambang gerakan pramuka ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Ini adalah seorang tokoh pramuka, ya, tokoh seorang pramuka zaman dulu, penemu lambang gerakan pramuka yang pertama. Dan dia menemukan lambang gerakan pramuka itu alasan yang tadi saya sampaikan. Oh, lambang gerakan pramuka ternyata alasan seperti itu dan sebagainya. Paham adik-adik? Nah, ini yang jadi harapan kakak adik-adik semua menjadi sebagai generasi penerus, generasi pemuda. Jadilah anak yang bermanfaat dari sekarang sampai besok, sampai tua itu bermanfaat. Ya, pohon kelapa itu bermanfaat semuanya, tidak ada yang dibuang. Ya, ini penjelasan dari kakak tentang lambang gerakan pramuka. Oke, anak-anak tahu lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Saya tambah lagi ada di sekali. Gerakan pramuka itu kita peringati setiap tanggal berapa? Pasti tahu ada itu. Yaitu setiap tanggal 14 Agustus. Itu diresmikan menjadi hari jadi gerakan pramuka. Bukan lahirnya pramuka, tetapi hari jadinya gerakan pramuka, terutama di Indonesia. Ya, jadi itu yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa memahami, bisa menerima tayangan ini, dan setelah bisa melihat tayangan ini, adik-adik harus bisa menjawab pertanyaan kakak. Pertanyaan ini tidak mudah dan tidak gampang. Jangan khawatir, gampang semua. Ya, seperti yang kakak sampaikan materi dari 1 dan kedua. Ya, nanti setelah kakak jawab, silakan kirim ke grup sekolah atau ke kelas kalian masing-masing. Jangan lupa dikasih nama dan kelas, ditambah dengan nomor absen. Ya. Dengarkan pertanyaan yang kakak sampaikan. Boleh adik-adik tulis. Nomor 1, pertanyaan kakak. Salam pramuka ada berapa macam? Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan. Nomor 2, sebagai pramuka, kapan kita memberikan salam? Kapan kita memberikan salam? Yang ketiga, bagaimana sikap kita saat kita menghormat kepada bendera merah putih? Bagaimana sikap kita? Lalu yang keempat, bagaimana sikap kita memberikan hormat kepada sang merah putih
sambil membawa tongkat. Sambil membawa tongkat. Oke, lalu yang keempat, siapakah pencipta lambang gerakan pramuka? Siapakah pencipta lambang gerakan pramuka? Yang kelima, mengapa gerakan pramuka menggunakan lambangnya tunas kelapa? Saya ulangi, mengapa gerakan pramuka menggunakan lambang tunas kelapa? Nomor yang selanjutnya adalah kapan pramuka Indonesia ini diperingati? Ya, kapan gerakan pramuka di Indonesia ini diperingati? Oke, tolong dijawab dengan baik. Nanti kirim ke gugus depan menurut kelompok atau grupnya masing-masing. Jangan lupa kasih nama, kelas, dan nomor absen. Begitu aja materi dari kakak, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau salah ucap dari kakak. Kita akan ketemu di saat-saat yang lain, dan jangan lupa jaga kebersihan, dan jangan lupa dengan cuci tangan. Biasakan cuci tangan yang benar, ya, dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, apabila kalian keluar dari rumah, biasakan gunakan masker. Ya. Gunakan masker yang benar adalah harus menutupi hidung seperti ini. Oke adik-adik, sudah jelas? Selamat bertugas, selamat menjawab, selamat belajar di rumah, dan salam pramuka.